Al-Quran pada malaikat kepada dan apakah kamu mengetahui apa nama malaikat kepada itu? Ya, bagaimana ini? Ya, 100. Siapakah dua wanita istri Nabi yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita yang perbuatannya merupakan misalah kenabian yang dibawa oleh suaminya? Siti Khadijah, dan yang kedua salah ya surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran adalah dua surat yang membongkar hal-hal yang disembunyikan oleh kita. Oleh karena itu, dinamakan apakah dua surat itu? Dinamakan dengan surah Rahman. Salah. Jawabannya benarnya adalah Nazah Al-Waidu. Ya, ini adalah buah yang kedua. Ya, soal yang keempat. Dari sekian banyak surat-surat Al-Quran, ada yang tergolong dalam kelompok surat mufassal. Surat mufassal. Mufassal. Apakah yang dimaksud dengan mufassal itu? Itu surat yang membahas tentang besar-besar kemudian. Siapa? Jawabannya adalah surah-surah pendek. Ya, salah. Soal yang kelima, tidur adalah saudaranya mati. Ketika kita akan tidur dan bangun lagi dari tidur, kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah soalnya sebutkan doa sebelum dan bangun dari tidur. Sebelum tidur, Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu. Kemudian doa sebelum tidur, Alhamdulillahirabbil alamin ba'da ma amana. Ya, 100. Soal kita langsung saja soal yang pertama, landasan atau pokok agama itu ada tiga, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Pertanyaannya, apakah pengertian dari ihsan? Salah. Jawabannya kamu menjawab untuk pilihannya. Kamu menonton dan kata. Iya, salah. Soal yang kedua, terjemahkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allamal insana ma lam ya'lam. Habis? Diusin? Ya, 100 untuk diusin. Berhasil jadi 1 poin dari negeri. Soal yang ketiga, salah satu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah wahdaniyah. Sebutkan ayat yang berkenaan dengan sifat wahdaniyah. Quran surah Al-Baqarah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuhan yang Maha Kuasa yang Maha Esa. 100 untuk seluruhnya. Soal yang keempat, apakah yang dimaksud dengan ulul azmi? Nabi yang mempunyai kata-kata siapa yang ini?
kita punya sesuatu yang tinggi. Ada lagi tambahan? Ya, kita kasih nilainya 80 untuk LUB. Soal yang terakhir, soal yang kelima. Kenapa Ali bin Abi Thalib diberi gelar oleh Rasulullah SAW? Karena beliau seharusnya beliau pernah ada tambahan? Dan dari itu sudah pasti. Ya, 100 sebelum LUB. Kita langsung kepada yang C untuk menjawab soal berikutnya. Soal pertama, apakah arti dari al-malak? Al-malak apa? Ya, 100 sebelum C. Soal yang kedua, sebutkan orang yang harus membayar fidyah apabila meninggalkan puasa Ramadan. Orang tua apa? Orang sudah tua. Salah. Yang benarnya adalah orang tua kita yang tidak mampu lagi berpuasa. Kemudian yang kedua adalah orang sakit yang tidak ada lagi harapan secara dia sembuh. Itu wajib dia. Soal yang ketiga, apakah fungsi hadis terhadap Al-Quran? Apa? Salah. Yang benarnya adalah merincikan ayat yang masuk. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan hukum-hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Soal yang keempat, terjemahkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan Allah dan taatlah. Sungguhnya Allah. Ya, terima kasih nilainya 80 untuk TC karena bertingkat 1 km. Wassalamualaikum dan taatlah kepadanya. Soal yang terakhir, sebutkan 5 tingkatan emak secara berurutan. Sebutkan 5 tingkatan emak secara berurutan. Waktunya habis. Kemudian macam-macam yang melakukan masker seperti salah. Yang benar salah. Yang benarnya secara berurutan. Mat lazim, mat alif, mat wajib, mat jaiz dan mat badal. Oke. Berakhir untuk diskusi. Soal yang pertama, begini. Apa yang dimaksud dengan as-sabiqul masani? Wis, kedua. Salah. Soalnya as-sabiqul masani
Sebutkan 3 perbedaan antara malaikat dengan jin. 1. Malaikat dapat berdoa kepada Allah, sedangkan jin bisa saja berdoa kepada Allah. 2. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Yang ketiga, ya, kita kasih nilainya 60. Yang ketiga, malaikat itu tidak berjenis kelamin, sedangkan jin itu berjenis kelamin. Oke, soal yang ketiga. Di antara sifat huruf ada yang bernama safawiyah. Apakah yang dimaksud dengan safawiyah? Dan sebutkan huruf-hurufnya. huruf sebelumnya adalah huruf-huruf yang keluar dari 2 bibir. Huruf-hurufnya adalah ba, mim, waw, fa. Ya, 100 untuk berikut. Sempurnakan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, 100 untuk berikut. Soal yang terakhir. Soal terakhir berikut. Apakah yang dimaksud dengan qiraat? Qiraat adalah ragam baca dalam Al-Quran. Ragam baca dalam mengataskan ayat Al-Quran. Ada ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca. Ya, kita salahkan jawabannya. Oke, terakhir semua soal kita bacakan. Kita lihat di sini terus. LUB 280, LUC 280, dan LUD 260. Berarti selisih angka sangat minim sekali. Di sini kita punya 7 buku soal. 7 buku soal, semuanya berhak untuk menjadi yang terbaik. Silakan nanti untuk menjawab soal, silakan mengangkat tangannya. Bagi tangan yang terangkat duluan, itulah yang menunjuk. Soal yang pertama. Ya, yang angkat tangannya adalah juru bicara ya. Dan jangan dijawab dulu sebelum juri menunjuk siapa yang pantas atau siapa yang lebih. Soal yang pertama, gelar yang diberikan kepada Khulafaur Rasyidin yang keempat. A. Allah wajah. Bagaimana dengan ini? 100 untuk ilmuwan. Soal kedua, jika ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan alif, maka dibaca jelas. Hukum ini B. Islam. Ya, 100 untuk ilmu B. Soal yang ketiga,
Kenapa tahun lahir Nabi disebut tahun gajah? C. Apa? Penjelasan? Ya 100. Suruh dari C. Soalnya apa? Apakah yang dimaksud dengan jamak qadim? B. C. Apa? Ya, ya 100. Untuk C. Soal yang kelima. Ketika terjadi revolusi Abbasiyah, atas dinasti Umayyah, salah seorang keluarga Umayyah berhasil meloloskan diri ke Cordova dan berhasil mendirikan dinasti Umayyah di sana. Siapa pendiri? Habis dan ini ya, Abdurrahman Al-Dakhili. Orang Jawa. Nah, ya. C. Menjadi dengan Perang Jamal adalah perang yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Siapakah pimpinan yang dilakukan oleh Ali dalam perang Jamal? Perang yang dilakukan antara ya bagaimana negeri 100 untuk revolusi Siti Aisyah. Yang terakhir dalam melaksanakan tugas kerasulan, para rasul banyak menghadapi tantangan berat dari umatnya sehingga beliau diberikan oleh Allah Ulul Azmi. Bagaimana? Jadi jawabannya salah. Jawabannya beliau diberikan mukjizat untuk menjawab pertanyaan. Oke, berarti semua soal kita bacakan. Kita lihat dulu papan soalnya. Tinggi sekali. Kepada panitia nanti untuk bisa menentukan halaman 1 ya, karena jumlah nilainya tipis. Regu A 200, regu B 380, regu C 580, dan regu D 260. Untuk sesi final ini menang oleh regu C dengan jumlah nilai 280, bisa dari nomor batas sama pada. Regu peringkat 2, regu B dengan jumlahnya 380, bisa dari Mujizat 25. Untuk peringkat 3 regu D dengan jumlahnya 260, bisa dari Surah Rahmani Pondok Pesantren. Untuk pengharapan 1 jumlah nilai 200 regu A, bisa dari ya, dikasih dulu ya, selamat